Manusia itu adalah makhluk sosial, kumpulan dari individu-individu yang memiliki pikiran-pikiran yang berbeda-beda, memiliki keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu sering timbul konflik, ada masalah, friksi-friksi yang bertentangan. Tidak jarang dari kita semua menggunakan solusi atau dalam mencari cara itu memperturutkan hawa nafsu, sehingga tidak jarang justru malah menambah masalah di kemudian hari, menambah beban, menambah persoalan baru. Oleh sebab itu kita harus menyadari dulu bahwa masalah itu tidak akan mungkin bisa kita hindari. Jika kita salah dalam mensikapi suatu masalah, bisa jadi di kemudian hari kita akan mendapatkan musibah. Karena musibah itu adalah kegagalan dari kita mensikapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam menjalani aktivitas hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim, kita ini punya iman, keyakinan. Kita juga punya petunjuk berupa Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup seorang muslim. Dan insya Allah dari sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagaimana manusia itu bisa terselamatkan dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Oleh sebab itu, dalam persoalan kita yang akan kita bahas ini adalah bagaimana sesungguhnya orang-orang ini atau kita semua dalam mensikapi adanya banyak persoalan hidup kita ini. Di dalam surat Al-Hijr kita sudah mendapatkan satu petunjuk bagaimana Rasulullah dalam mengikhtiarkan dakwahnya itu mendapatkan pertentangan dari banyak orang, sehingga dadanya menjadi sempit, menjadi sedih. Ini juga persoalan, dan oleh Allah diberikan jalan, diberikan solusi, yaitu untuk bertasbih, mengagungkan asma Allah, dan menggunakan sholat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sholat ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim yang bisa digunakan untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, mencari cara bagaimana kita bisa lepas dari persoalan-persoalan. Tentunya persoalan-persoalan ini bukan persoalan itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa mensikapi persoalan, bisa menerima persoalan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga persoalan itu tidak menjadi momok yang menakutkan dan membebani kehidupan kita. Nah, bagaimana sholat itu? Kita juga sudah dikasih informasi, petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang satu dalam surat Al-Hijr tadi disebutkan tentang bagaimana Rasul itu punya masalah, harus bertasbih, kemudian mengerjakan sholat. Di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita jika punya persoalan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata sholat ini sangat penting. Sholat ini menduduki kebutuhan setiap manusia itu ada di atas segala sesuatunya. Karena memang sholatlah nanti yang akan dimintai awal pertanggungjawaban kita. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Jika sholat itu buruk, maka buruknya seluruh amal manusia. Kita sholat 5 waktu. Kita membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah
Di dalam Al-Fatihah, di dalam ayat 5, di situ ada satu rumus, satu cara bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan. Secara spesifik, secara khusus di situ diceritakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bagaimana kita ini menempatkan diri. Hanya kepadamu lah ya Allah, hambamu ini menyembah. Jadi bagaimana cara kita ini mau menyembah Allah? Yaitu dengan bersemangat, dengan bersegera mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita mau menyembah Allah, zat yang akan menolong kita, yang akan memberi bantuan, solusi, apapun. Sudah selayaknya dan sepatutnya sebagai manusia itu kita bersegera, bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, khususnya mengerjakan sholat. Karena kita sedang membicarakan tentang bagaimana menghadapi persoalan itu dengan mendekatkan diri sujud kepada Allah dengan sholat. Setelah itu kita akan melihat di dalam ayat tersebut, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta pertolongan. Keterbatasan manusia ini, bahwa manusia itu asalnya dari tanah yang hina, yang lemah, tidak berdaya, harus kita kedepankan sebagai bentuk bahwa kita ini memang tidak punya daya dan kekuatan. Hanya Allah lah yang bisa menolong. Maka sepatutnya dan selayaknya kita menempatkan diri sebagai hamba yang hina, yang bergantung hanya kepada Allah, yang hanya meminta hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada lain zat di alam semesta ini kecuali Allah yang kita mintai pertolongan. Maka ia kita sembah dengan semangat, dengan kerelaan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan berbekal kita ini adalah hamba yang bukan siapa-siapa. Kita hamba Allah yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apapun, ilmu apapun, hanya seonggok daging yang diberi nyawa oleh Allah, bergantung kepada Allah, minta pertolongan. Oleh sebab itu, gunakanlah sholat sebagai penolongmu dengan semangat, gairah, ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah pertolongan, solusi, kekuatan iman, keteguhan hati, iman Islam, agar kita dalam menjalani aktivitas hidup yang telah menjadi persoalan hidup kita ini bisa dilapangkan oleh Allah, sehingga hati kita bisa tentram. Dengan hati tentram, lapangnya dada, semangatnya kita dalam beribadah, insya Allah Allah akan memberikan kejernihan dalam berpikir, mencari solusi, menetapkan bagaimana cara dan bagaimana bermuamalah dengan banyak orang tadi, sehingga kita bisa memahami, memaklumi kondisi keadaan yang ada sebagai bagian dari bentuk takdir yang telah Allah tentukan di situ. Sebagai orang yang beriman, ini adalah ujian. Bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu, ini adalah musibah. Oleh sebab itu, penting kiranya kita ini menempatkan diri dalam tuntunan-tuntunan yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tetapkan kepada kita sebagai hamba-hamba ciptaannya. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Insya Allah.